إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat awil mustami'in wal mustami'at, jemaah Masjid Abdurrahman ibn Auf Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita bisa kembali sama-sama mengaji di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda syukur kita kepadanya atas segala nikmat yang dibagikannya. Semoga dengan syukur itu kita senantiasa diberikan nikmat yang membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa setia mengikuti jalannya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hitungan hari kita akan kedatangan tamu yang mulia yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman dan bertakwa, karena ia adalah kesempatan emas, momen yang paling berharga yang tak boleh disia-siakan. Bagaimana tidak? Bagaimana mau kita sia-siakan? Karena dia adalah hidup kita, bahkan keselamatan setelah mati kita. Bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menjelang. Berapa banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita, pada hari ini mereka sudah tiada.
dan kalau boleh mereka ingin kembali dan berjanji akan setia, tetapi itu hanya sekedar angan-angan belaka, hanya sekedar penyesalan yang tak berguna. Nah, kita alhamdulillah masih diberi kesempatan yang mungkin tak terulang kembali. Maka semoga pertemuan yang suci ini betul-betul tidak disia-siakan lagi. Mana tahu ini adalah pertemuan terakhir yang mesti kita dapatkan daripadanya segala kelebihan yang dibawakannya. Oleh itu kan as-salafus salih rahimahumullah, mereka sangat merindukan datangnya hari-hari berharga ini, bulan-bulan atau hari-hari bulan yang merupakan sayyidus syuhur, bulan termulia yang tiada duanya. Mereka karena sangat menghargainya dan sangat merindukannya, seperti disebutkan oleh Mu'afa ibn Fadl, dia katakan kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan, ayyuballighahum Allah Ramadan. Mereka 6 bulan sebelum Ramadan berdoa semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Subhanallah, ibarat kekasih merindukan kekasihnya. Dan 6 bulan setelah Ramadan berdoa pula semoga diterima amal-amal saleh mereka, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Ini yang mereka lakukan. Kalau bukan karena mereka merindukan, kalau bukan karena mereka mencintainya, tak mungkin sepanjang tahun itu pikirannya tertuju kepadanya. Ada orang yang antum, pikiran antum selama setahun ini tertuju kepadanya? Hah? Ada? Cepat temui orang tuanya. Pikiran mereka setahun itu tertuju kepada Ramadan. 6 bulan berdoa semoga diterima, 6 bulan semoga dapat bertemu kembali. Nah, kalau demikian mereka menyambutnya, mereka merindukannya, tak mungkin mereka akan sia-siakan. Dan tak mungkin mereka merasa takut dan khawatir, tapi justru merasa gembira dan berlapang dada menerima. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, biasanya tak kenal maka tak cinta. Iya, kalau tak cinta maka tak sayang. Mereka karena mengenali, mereka mencintai, sehingga mereka sayang kepadanya. Nah, kalau sudah lahir sayang kepada bulan Ramadan ini, maka sayang pula kita akan menyia-nyiakannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam sebelum Ramadan sudah bersiap-siap untuk datang atau dengan kedatangannya. Kita hari ini juga sudah bersiap-siap juga. Saya lihat banyak orang bersiap-siap menyambut Ramadan, tapi bukan seperti persiapan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi dulu bersiap-siap menyambut Ramadan, menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Ramadan. Kalau kita hari ini bersiap-siap melepaskan hati, dendam, seolah-olah kita dendam pada Ramadan. Besok Ramadan lagi tidak bisa-bisa lagi ngapa-ngapain gitu.
Ini mereka buat acara-acara yang kadang-kadang sangat bertolak belakang dan tidak mencerminkan orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan. Walaupun acaranya bergembira, gebiar menjelang datangnya bulan Ramadan, tetapi banyak isinya bertentangan dengan ruh dan nilai-nilai Ramadan. Lihat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nabi kita alaihi salatu wassalam di bulan Sya'ban, bahkan di bulan sebelumnya, di bulan Rajab, sudah memberikan sinyal kepada masyarakat, kepada umat, di mana di bulan Rajab Allah SWT jadikan bulan itu sebagai bulan haram, yaitu haram menzalimi diri, mengurangi berbagai bentuk maksiat, menahan hawa dan nafsu. Kemudian di bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa di bulan itu. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu asy-syahra kullahu ghaira Ramadan illa fi Sya'ban." Saya tak pernah melihat Nabi SAW puasa sebulan penuh selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Kaum muslimin dan muslimat, kalau sudah dimulai dengan puasa sunat sebelum bulan Ramadan, seperti orang yang sholat sunat sebelum sholat fardu, itu tandanya bahwa dia memang benar-benar siap untuk bermesraan dengan Ramadan, untuk memadu kasih dengan Ramadan, untuk sama-sama menjalani hari-hari dan malam-malam indah di bulan Ramadan. Makanya orang yang memulai sebelum sholat wajib dengan sholat sunat pasti akan lebih menikmati khusyuk di dalam sholat wajib. Demikian juga dengan orang yang memulai puasa sunat sebelum Ramadan akan lebih menikmati puasa di bulan Ramadan, sehingga nanti tidak ada istilah lagi puasa tua. Kalau dulu masa kecil-kecil dulu banyak yang puasa pertamanya tidak sampai, ada yang setengah hari, ada yang sampai asar, bahkan ada yang sampai jam 9. Alang itu sudah apa alasan? Masih puasa tua. Berlatihnya ketika sudah mulai pertandingan, ialah mulai tanding kompetisi dan mulai putaran akhir baru nak berlatih. Sehingga dah besar-besar pun dah besar-besar, dah punya anak pun kadang-kadang tidak berhasil puasa di hari pertama. Ada pula yang lucu kadang, aku tidak puasa cucunya, terlambat jago, tidak sampai mokoknya. Jadi kadang-kadang gara-gara tidak sempat merokok, sahurnya enggak jadi jadi puasa. Saya terbangun pas berbunyi apa namanya dulu, bunyi lelo. Tuh. Kalau sekarang apa namanya? Sirine ya, bunyi sirine sekarang. Pas bunyi sirine kan sudah waktu imsak. Akhirnya tidak sempat merokok setelah sahur gitu. Akhirnya tidak puasa. Tidak tahan gara-gara rokok tak dapat satu batang sebelum puasa. Allah musta'an. Ini sebenarnya karena apa? Karena baru start sudah tancap gas dengan apa? Dengan lari kecepatan tinggi. Nah, orang yang puasa sebelum Ramadan di bulan Sya'ban pasti akan merasa puasa Ramadan lebih nikmat dan lebih ringan. Apalagi sudah dimulai di bulan-bulan sebelumnya. Maka kaum muslimin dan muslimat dulu dikenal di masa as-salaf seperti yang diriwayatkan dari Syaiban bin Rufarruh, Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dia mengatakan kanu yusammuna syahra Rajab syahral ghiras.
Bulan Rajab itu adalah bulan bercocok tanam. Wa Sya'ban syahrus sakhi. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan panen. Nah, gimana kira-kira tuan-tuan, mana yang lebih senang? Datang ke ladang waktu panen atau waktu membuka lahan? Hah? Waktu panen ya? Pasti. Orang akan lebih bersemangat dan tak akan mau menyia-nyiakan waktu kalau memandang Ramadan sebagai bulan panen, bulan mencari untung. Makanya orang-orang yang mencari untung pasti akan lebih semangat. Antum pernah jualan enggak? Jualan di bulan Ramadan. Nah, kapan yang paling laku? 10 malam terakhir menjelang puasa, menjelang hari raya. Kadang-kadang kita digoda saat itu, duit atau penat sholat tarawih. Tidak sedikit yang berguguran di malam-malam terakhir, lebih banyak yang ke pasar daripada yang ke masjid. Apa sebab? Karena memang yang nampak itu, dia kira bahwa panen di pasar lebih besar dari panen di masjid, dengan pahala yang tidak terhingga. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan seseorang terhadap Ramadan antara bulan atau sebagai masa memanen atau masa bertanam, masa memulai dengan masa mengakhiri, pasti akan berbeda. Oleh sebab itu kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memandang bulan Ramadan itu adalah musim panen, musim mencari keuntungan. Kenapa tidak? Karena puasa itu apapun yang dilakukan pahalanya berlipat-lipat, apapun. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, puasanya, nah, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, kullu amal ibni adama lahu. Amalan anak Adam itu semuanya untuknya. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Tak amal satu dihitung 10. Salat satu dihitung 10 kali salat. Misalnya salat Isya ini atau salat maghrib tadi, kita salat sekali dihitung 10. Kalau berjamaah dihitung 270. Kalau di Masjid Nabawi 270.000. Kalau di Masjidil Haram, bayang hitungnya. Kan kali 100.000 berarti 270. Masa 2 juta. Saya ulang kembali. Salat di rumah sendiri 1. Di bulan Ramadan enggak di bulan Ramadan, di luar Ramadan ini 10 kali lipat. 10 bawa ke masjid 270, bawa ke Masjid Nabawi 270.000. Dibawa ke Masjidil Haram kali 100 lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya orang berebut pergi umrah di bulan Ramadan. Andainya boleh haji di bulan Ramadan, haji orang bulan Ramadan itu. Cuman haji tidak bisa di bulan Ramadan. Tetapi umrah di bulan Ramadan pahalanya menyamai pahala haji. Subhanallah. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Begitulah kebaikan yang Allah berikan. Antum nak puasa sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan,
antum siapkan perbukaan untuk orang yang berpuasa. Man fattara sa'iman kana lahu ka ajri sha'im la yanqusu min ujurihim syai'a. Apa siapa yang memberikan perbukaan untuk orang puasa sama dengan dapat pahala orang yang berpuasa itu. Maka orang-orang yang paham itu berlomba-lomba mereka menyiapkan perbukaan. Dan tentu saja pelajaran pertama sekarang alhamdulillah di tempat kita sudah banyak di masjid-masjid. Memang yang pertama duluan itu memang Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Di bulan Ramadan kalau antum bisa makan makanan orang sana, insya Allah tidak perlu belanja sebulan penuh. Dan perut tetap penuh. Tak belanja makanan sebulan penuh, perut tetap penuh. Sahur ada yang nyiapkan. Terserah, nah kalau nak makan nasi di pelataran, kalau nak makan roti cukup dalam masjid. Sah buka ada. Cuma itulah karena orang ke masjid nggak ada di situ. Anak sambal belacan tak ada. Itu nah. Kalau orang kita kan kalau tidak pakai belacan tidak makan. Kalau nak ikan asin belum kenyang. Itulah modelnya kita. Makanya dulu pernah jemaah haji katanya kelaparan. Saya waktu itu reporter lapangan. Saya datang ke tempat mereka yang lapar itu. Weh, Indomie berpuluhan pak, susu. Antum nak yang gratis yang dibeli banyak, yang gratis ada, yang dibeli pun ada. Roti-roti bersebar sana sini. Pokoknya tak ada ikan asin. Nasi tak sampai maksudnya, masih terlambat sampai. Padahal nasi itu disiram kuah bergaram aja dah selesai. Padahal kalau dia mau makan yang lain tidak ada. Jadi kalau dikatakan kelaparan di padang Arafah itu karena makanannya tak sesuai saja, itu saja masalahnya. Jadi memang biasa sayur asem dikasih rus Bukhari, tidak masuk dia. Ya. Jadi orang kita tuh kalau makan roti satu karton Indomie sendiri, lama kaji, alun lemaknya. Roti sini siapa makan tadi? Saya, kata yang kawa, masih belum makan itu. Jadi masih belum makan. Baru makan apa? Sudah ada nasi satu baskom ditambah sambal belacan. Itu baru makan. Atau mereka masin, atau tidak nampak mertua lewat di belakang lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi apapun infak di bulan Ramadan, masya Allah, paling mudah cari infak di bulan Ramadan. Karena memang rezeki itu Allah murahkan, Allah berkahi. Orang kekhawatirannya di bulan Ramadan itu hilang. Sah. Walaupun sudah hari raya baru mikir lagi, banyak utang rupanya kemarin. Enggak, tapi semuanya Allah mudahkan. Bahkan ada yang sengaja orang menyimpan uangnya untuk diinfakkan di bulan Ramadan. Tergantung seberapa tebal dompet kita. Kalau yang tipis-tipis dompetnya 2.000 aja kumpul, 2.000 sehari, 2.000 sehari. Ya Syekh, 2.000 itu kadang-kadang bisa mengalahkan 1 juta. Karena apa? Dia mengeluarkan 1.000 atau 2.000 itu dari 100.000. Yang 1 juta orang mengeluarkan dari 1 miliar. Mana lebih ringan? Sama ya? 1 juta dari 1 miliar dengan 1.000 dari 100.000. Sama beratnya? Sama. Alhamdulillah. Berarti besar lagi 1 juta. Mulai gitu jangan 1.000 ya, 1 juta siapkan. Nabi yang mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Apa sebab? Yang sedekah 1 dirham itu dia punya 2. Yang sedekah 100 dia punya 1.000 dan lebih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di bulan puasa, masya Allah, yang pemarah-pemarah itu hilang marahnya. Ya, pokoknya saya tidak mau marah sekarang, sebab saya sedang puasa. Tunggu deh selepas hari raya. Gitu tuh. Pas hari raya ada maaf-maafan pula dia. Kalau ada maaf masa marah lagi? Ma'asyiral kiram. Karena Nabi katakan, "Zakana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yafsuq." Apabila puasa seseorang,
Jangan mengatakan perkataan yang keji. Jangan berteriak-teriak seperti orang di pasar. Jangan pula berbuat fasik. Wa idza sabbahu ahadun aw qatalahu aw syatamahu falyaqul inni imru'un sha'im. Apabila dia dicela oleh orang atau dicaci maki atau dizalimi, maka dia katakan dalam hatinya, ya Allah, saya sedang puasa. Ya Allah, saya sedang puasa. Makanya puasa itu menjadi junnah, menjadi perisai. Perisai dari api neraka, perisai dari hawa dan nafsu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, kalau demikian halnya Ramadan, yang mana pintu-pintu surga terbuka, subhanallah, hati-hati kita terbuka untuk berbuat taat. Pintu neraka ditutup dan keinginan untuk berbuat dosa pun berkurang. Masa pintu ditutup nak juga pergi lagi. Dan jelas ditutup pintu neraka itu kita nak masuk neraka juga luar biasa kita. Sudah jelas tutup mau juga ke situ, maka kita sudah fokus melihat yang terbuka. Sah? Dah orang rumahnya ditutup, penjara ditutup, antum nak nengok itu juga? Nah, pasti kita akan menuju yang terbuka, apalagi aromanya. Tidak terbuka pun aromanya luar biasa, apalagi sudah terbuka. Dan syaitan-syaitan yang selama ini suka menghalangi kita dari jalan ilahi, mereka pun dibatasi, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dapatkan ketaatan orang yang taat di bulan puasa ini benar-benar meningkat. Oleh itu, maka setiap orang yang tahu dan mengenal ini, dia pasti akan berjanji dalam hati, saya tidak akan menyia-nyiakanmu lagi. Walaupun tahun-tahun sebelumnya mungkin karena masih kurang kesadaran kita atau masih lalai karena hawa dan nafsu kita, sekarang kita berjanji bahwa kita di bulan ini tidak akan lagi menyia-nyiakan hari-hari yang indah itu. Tiada hari kecuali penuh dengan ketaatan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sebelum Ramadan, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencintai Ramadan mesti berbenah, mesti memanage hatinya. Karena memang hati itu adalah tempat tertujunya pandangan Allah kepada kita. Allah tidak melihat bentuk kita, Allah tidak melihat rupa kita, tapi Allah melihat hati dan amal kita. Allahu Akbar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memperhatikan rupa muka kalian, tidak memperhatikan tegar dan kekarnya badan kalian, tapi yang dilihat adalah qulubikum wa a'malikum. Kenapa qulub? Kenapa hati? Karena di situ tertanamnya cinta. Kenapa hati? Karena di situ sarangnya takwa. Nabi alaihissalam mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika Nabi katakan takwa itu di sini, menjelang Ramadan ini Allah meminta kita untuk membersihkannya. Di saat pertengahan bulan Sya'ban kemarin, malam nisfu Sya'ban, ada acara kemarin enggak? Enggak ada acara. Kalian semua minta dalil katanya. Kalau pakai dalil beragama ini payah kita beragama katanya. Kalau pakai dalil semuanya payah beragama. Justru dengan dalil lah kita senang beragama. Apa sebab? Apa sebab? Dengan dalil senang beragama. Kenapa? Pertama, nyaman. Takkan ada yang ngungkit-ngungkit. Ada yang ngungkit, nih SK-nya. Tapi kalau tidak berdalil, belum dibuat dari Saudi ya. Belum dibuat
risau. Ini pasti dikritik lagi, khususnya oleh kalangan Wahabi katanya. Ya karena antum tidak berdalil tentu risau. Sama dengan orang mengerjakan suatu pekerjaan tidak ada dan SK-nya. Takut kita melakukan pelanggaran. Makanya orang yang ikut aturan tidak pernah risau. Tidak pernah risau. Makanya kaum muslimin dan muslimat mengikuti dalil itu justru memudahkan. Karena segala sesuatu kita punya jawaban yang benar, bukan mengada-ngada. Maka para sahabat dulu tidak beragama kecuali dengan dalil. Mereka nanya apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke yang tadi. Jangan fokus ke situ. Ya, fokus kita kepada masalah di saat malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Itta'allahu 'alal jami' man fil ardi. Allah memperhatikan orang yang ada di bumi ini. Fayaghfiru likulli man fil ardi. Lalu Allah ampuni semua yang ada di bumi illa lirajulain, kecuali 2 orang. Maksudnya bukan 2 orang. Kalau 2 orang kita pula yang kena nanti. Bukan, 2 jenis orang. 1 musyrik, 1 musyahid. Orang musyrik atau orang yang berdendam, yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Dua-duanya hatinya bersih atau kotor. Saya ulang kembali, orang musyrik dan orang pendendam hatinya bersih atau kotor? Orang bertakwa atau tidak bertakwa? Betul, tidak mau ditanya nampaknya. Ini tidak ujian, tidak ada nilainya. Nah. Orang bertakwa mungkin pendendam? Nah, kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Ustaz itu dendam juga, kenapa dia bertakwa dia katanya kan? Orang bertakwa tidak mungkin pendendam. Apa sebab? Dendam itu dilarang oleh Allah SWT, dan mengerjakan yang dilarang Allah adalah lawan takwa. Takwa itu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Ini perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan. Mungkin bertakwa? Tidak. Makanya Allah tidak ampuni orang berdua ini. 1 musyrik, hatinya kotor, disuruh ikhlas dia tidak ikhlas, disuruh bertauhid dia tidak mau bertauhid, bahkan anti tauhid pula, sampai-sampai memfitnah. Ciri-ciri teroris, ciri-ciri radikalis, ciri-ciri fundamentalis, suka belajar tauhid. Ya Allah ya Rabbi, memang tak akan bertemu antara tauhid dengan syirik, tak akan bertemu pendukung tauhid dengan pendukung syirik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dakwanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dibangun di atas tauhid dari awal sampai akhir. Oleh itu selalu boleh ingatkan, jangan mendekati hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Oleh sebab itu, nah, biar bertakwa di sini, bersihkan dari syirik, bersihkan daripada sifat-sifat yang merusak hati terhadap sesama, maka tidak diampuni dosanya. Sekaligus kalau tidak diampuni dosanya, berarti laporan amalnya tidak diterima. Kan dalam hadis sebutkan amalan anak Adam itu diangkat setiap hari Senin dan Kamis. Nah, bila ada 2 orang yang berselisih, Allah katakan pada mereka, anziru hadaini hatta yastaliha. Tolong yang 2 ini jangan diangkat dulu amalannya. Kalau tidak diangkat berarti tidak masuk pelaporan. Tidak masuk laporan artinya apa? Tidak diproses. Kalau tidak proses, tidak keluar apa? Gaji. Tentu tidak pernah dapat gaji. Kalau hasil kerja kita tidak dilaporkan, orang lain dilaporkan, kita dapat gaji? Tidak. Berarti sama dengan tidak diterima. Apa sebab? Sana dia berbantah sama saudaranya,
Apalagi kalau tidak menyapa orang tua sendiri, apalagi saudara kandung sendiri, saudara sesama muslim saja membuat amal kita tidak diangkat, tidak diterima. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, orang yang ingin amalnya diterima, yang ingin laporan amalnya diangkat, yang ingin puasanya melahirkan takwa supaya tidak sia-sia, bersihkan di sini. Karena di sini sekarang takwa. Maka tujuan la'allakum tattaqun itu baru dapat bila bersih dari syirik, bersih daripada penyakit. Wallahu taala alam. Kita dengarkan azan dulu. Ini sudah mulai nengok-nengok jam dan nengok-nengok saya. Jadi seolah-olah antara saya dengan jam ada hubungan. Nah, kalau itu saya berdamai dululah. Ya, biar bersih hati saya terhadap jam itu, kita azan dulu. Ta'ala. Kenapa mesti membersihkan? Karena memang takwa itu di sini. Dan tugas atau tujuan terbesar dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Dan untuk menjadi daya dorong kita bagi motivasi dan sugesti bagi kita, Allah siapkan bagi kita apa? Ampunan dosa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Kenapa kita butuh ampunan? Karena orang yang dapat ampunan itu bebas dari dosa. Kalau udah bebas dari dosa, di mana tempatnya? Kalau udah bebas dari dosa, orang yang datang kepada Allah tanpa dosa perlu dihisab lagi. Tuan-tuan tak pernah datang nampaknya. Tuan-tuan, kalau sudah dapat ampunan dosa, perlu khawatir jumpa Allah lagi? Tak perlu khawatir. Paling-paling nanti hisabnya diperlihatkan, kamu pernah berbuat ini tapi sudah saya tutupi, saya ampuni. Akhirnya hisabnya pun ringan. Atau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya ketika Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada 4 orang pemuda ya yang hampir sebaya, tapi antara yang sahabat dengan tabi'in itu yang beda kelas juga memang. Antara kibar sahabat dengan yang sigar juga beda kelas semua. Ingat kisah 4 orang yang berdoa di Hijr Ismail? Masih lupa, alhamdulillah. Masih lupa, saya ingatkan. 4 orang, ada Abdullah ibn Zubair bin Awam. Yang kedua Mus'ab bin Zubair ibn Awam. Ketiga Urwah ibn Zubair ibn Awam. Yang keempat Abdullah bin Umar bin Khattab. Saya nak tanya ke bapak dan ibu semuanya, mana yang lebih utama, Umar bin Khattab daripada Zubair bin Awam? Umar. Betul? Serius nih? Zubair bin Awam dijamin masuk surga. Umar bin Khattab dijamin masuk surga, tapi Umar lebih tinggi. Dia masuk 10 yang dijamin masuk surga. Nah, anaknya pun beda juga kelasnya. Abdullah bin Umar dengan anak Zubair juga beda. Coba kalian lihat. Mereka 4 orang ini berdoa. Nah, satu Abdullah bin Zubair, apa doanya? Masih lupa. Saya ingatkan lagi ya. Ya Allah, ini doanya di Hijr Ismail dalam Ka'bah. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Jadi kalau antum nanti masuk sholat dalam Ka'bah, masuk Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail dia berdoa, ya Allah, saya berkeinginan jadi khalifah. Mustajab doanya? Mustajab? Mustajab. Abdullah bin Zubair pernah jadi
khalifah walaupun tak lama. Mus'ab bin Zubair Ibnul Awwam saudaranya berdoa ingin jadi gubernur Irak. Irak itu dulu provinsi itu, sekarang negara kan. Ingin jadi gubernur di Irak dan menikah dengan 2 gadis cece, cantik dan cerdas. Istilah baru. Nah, cantik dan cerdas. Salah satunya adalah Sukainah binti Ali ibn Abi Thalib. Yang satunya saya lupa. Kadang saya nama-nama gadis, anak gadisnya sering lupa saya. Nah, karena belum ada izin untuk mengingatnya, jadi itu sering saya lupakan aja. Nah, yang kedua dapat jadi gubernur Irak, nikah dengan keduanya, alhamdulillah. Jadi hati-hati berdoanya ya, tempat mustajab, hati-hati berdoanya. Nah, yang ketiga Urwah ibn Zubair, dia berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya ilmu yang diwarisi setelah saya. Alhamdulillah dari jadi ulama besar, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Nah, yang satu lagi anak Umar. Tadi semuanya anak Zubair ya, sekarang anak Umar bin Khattab radhiyallahu. Memang beda kelas. Iya. Apa dia bilang? Saya memohon kepada Allah semoga dosa saya diampuni. Mana yang lebih penting, dosa diampuni atau jadi khalifah? Dosa diampuni. Mana yang lebih bagus, jadi gubernur dapat 2 istri cantik dan cerdas atau diampuni dosa? Ampuni dosa. Mana lebih bagus, jadi ulama besar atau diampuni dosa? Apa gunanya ulama besar, dosa banyak? Hah? Lebih baik tidak jadi ulama besar tapi dosa diampuni. Jadi hati-hati. Betul ulama besar itu ilmunya banyak diwarisi, tapi kalau bikin dosa lebih baik tidak jadi ulama. Lebih baik. Makanya target kita dengan ilmu ini dosa diampuni. Tapi kalau dengan ilmu tambah bikin dosa, jangan minta ilmu. Jelas? Makanya Abdullah bin Umar minta dosa saya diampuni. Nah, cuman bukti terkabulnya tunggu di akhirat nanti. Itu aja lagi. Iya kan? Apa sebab orang yang diampuni dosa bersih? Makanya sebelum masuk surga, coba doa. Allah perintahkan kita masuk surga. Coba baca ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ampunan dulu. Sah? Baru masuk surga. Apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Ya, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Semoga Allah menghapus dosa kalian kemudian memasukkan ke surga. Makanya orang yang diampuni mesti masuk. Ya mesti pula ya. Iya. Karena orang yang antum minta rahmat dulu atau minta ampunan dulu? Lihat. Ini bagus untuk judul skripsi ini ya. Rahmat dulu atau ampunan dulu? Nah, ini yang mau judul skripsi ambil deh nah. Ya rahmat dulu atau ampunan dulu? Ampunan. Rabbighfirli warhamni. Sah? Minta ampun baru rahmat. Karena rahmat bagi orang yang diampuni itu cepat. Jelas? Makanya dalam hadis, tapi didhaifkan oleh kebanyakan ulama, 10 malam pertama malam rahmat, kedua ampunan, 3 mentang-mentang dhaif itu tidak hafal, itu masalahnya. Yang sahih aja kami tidak hafal sebagian. 10 malam pertama malam-malam rahmat, semalam kedua malam-malam. Dah lama tak dengar hadis ini. Sejak kecil dulu ngaji orang tua-tua dulu di kampung ada tuh. Tuan-tuan mentang-mentang hadis dhaif tidak dipedulikan lagi, ya Allah. Baik. Kedua, malam-malam ampunan. 10 malam ketiga, itqum minan nar, bebas dari neraka. Kalau udah bebas dari neraka kemana perginya?
bebas dari neraka, kemana perginya? Pasti itu. Insyaallah. Alhamdulillah. Makanya ampunan dulu. Makanya Allah janjikan kepada orang yang puasa, yang ikhlas, tidak ada syirik di dalamnya, dari dalamnya, kemudian hanya berharap pahala dari Allah, bukan dari yang lain, pujian, ampunan dosa yang telah lalu. Kalau antum dapat ampunan, dah boleh berselebrasi tuh. Cuman kita nggak tahu entah benar diampuni atau tidak. Mohon ampun dah sering, tapi benar diampuni entah tidak, wallahu alam. Karena kadang dalam mohon ampun masih ada juga berniat, ya Allah kalau saya diampuni besok boleh balik lagi apa enggak, kan gitu kan. Besok nak balik lagi, masih doanya masih gitu juga. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah berikan ampunan, ya, ampunan, dan itu setiap malam di bulan Ramadan ada pembebasan. Walillahi utaqa'u minan nar. Allah memberikan ampunan, banyak yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Wa dzalika fi kulli lailah, itu setiap malam. Dan ingat, ampunan itu tak didapat kalau antum masih ada di sini zalim pada Allah, zalim pada hamba Allah, berburuk dengan Allah, berburuk dengan hamba Allah. Maka oleh sebab itu perbaiki hubungan dengannya, buang syirik-syirik dan jalan-jalan menujunya, kemudian buang dendam, kesumat, iri, hasad, dengki, karena itu tak akan membuat kita bersih kepada hamba-hamba Allah. Kalau sudah lapang di sini, maka takwa pun datang ke sini. Kalau tidak, saya takut nanti puasa kita, sholat kita, dan sedekah kita yang banyak, gara-gara kita tidak berbaikan dengan Allah, karena membuat Allah cemburu, membuat Allah cemburu. Kalau Allah kita sekutukan, Allah cemburu. Atau membuat hamba-hamba Allah mengadu kepada Allah, saya tidak berbaikan dengan si fulan dan berdendam dengan si fulan, maka Allah tidak menerima itu. Makanya Allah murka kepada orang Bani Israel dulu, waba'u bi ghadabin ala bi ghadabin min Allah. Sebelum ayat illa bihablin minallahi wa hablin minan nas, sebelumnya itu sama lupa kita semuanya. Taib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin selamat kita kecuali dengan hubungan baik dengan Allah, kemudian hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Nah, siapa yang terbaik? Yang lebih tua? Tidak. Siapa yang terbaik? Yang lebih alim? Tidak. Siapa yang lebih baik? Yang tinggi jabatan? Tidak. Siapa yang lebih baik? Awwaluhuma yabda'u bis salam. Yang pertama memulai normalisasi hubungan. Makanya salam itu harus ditebarkan kaum muslimin. Salam itu membuat kita saling mencintai. Orang dirubah-rubah salam, akhirnya sapaan kita bukan salam lagi, sehingga yang lahir kebencian. Kan Nabi bilang, afala adullukum ala amalin iza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian tidak mau saya tunjukkan suatu amalan, bila kalian kerjakan kalian saling mencintai? Afsus salama bainakum. Ucapkan salam. Ini salam itu kadang-kadang berpilih-pilih pula. Kalau lesa mau janggut, jawab salam. Kalau tidak berjanggut, tidak jawab salam. Keliru antum. Nah, belum kenal sama sekali, tengok pula cingkrang pada cingkrang. Siapa yang ngajar kayak gitu? Nabi bilang salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Kalau orang ucapkan salam, atau kita ketemu dengan orang Islam, salam. Tidak sepengajian, itu urusan nanti. Karena tidak diterima salamnya itu kalau bermanfaat. Itu hajar itu, jangan main hajar-hajar saja. Ya, hajar itu kalau bermanfaat. Ya. Kadang-kadang membuat orang lari dari dakwah. Pokoknya kalau udah ngaji di abina dakwah, jawab salam dulu lagi. Bahaya enggak? Ini keliruan besar yang pernah terjadi. Semoga tidak terjadi lagi, ya. Ya, karena semangat kurang ilmu, semangat berlebihan, cuma ilmu tak sebanding, akhirnya ustaz pun tak dijawab salamnya. Assalamualaikum. Siapa Ustaz Dasman? Enggak ustaz awaknya. Subhanallah, sejak kapan pula enggak ustaz awak tak boleh jawab salam? Di mana? Ustaz nak dihajurnya pula.
Allah musta'an. Ini keliru besar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bukan hajru itu, Nabi menghajru berapa kali coba selama dia berdakwah? Nabi menghajru, tidak menerima salam sahabat berapa kali dia berdakwah? Dah ingat lah. Dah ingat ya? Saya ingatkan hanya sekali. Kisah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, kemudian yang satu lagi itu karena Nabi tahu mereka itu orang yang jujur imannya, kokoh takwanya. Walaupun dihajar oleh Nabi, mereka mengambil pelajaran. Hendaknya Abu Jahal tidak pernah dihajar sama Nabi. Nah, karena juga tidak mengucapkan salam ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hajr itu bukan alat mainan, tapi dia adalah terapi untuk sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak, itu tak boleh dilakukan. Makanya afsus salam bainakum, sallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Salam kepada orang yang kamu tahu atau tidak tahu. Sebab kalau sudah tidak saling ucapkan salam, Nabi bilang tidak akan saling mencintai kita. Kalau tidak saling mencintai, tidak bersih hati kita. Oleh itu, maka tebarkan salam. Nabi ketika awal khutbah pertama sampai hijrah di Madinah, masih ingat khutbahnya? Lupa lagi, saya ingatkan lagi. Ayyuhan nas, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Absus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Wahai manusia, ini kan baru nih sampai di Madinah. Jelas kalau namanya baru, orang baru masuk Islam pasti banyak akan buat kekeliruan dan salah nanti, ya kan? Karena proses syariat juga belum selesai. Kata Nabi, sebarkan salam. Habis itu sambung silaturahim. Habis itu suka kasih makan. Suka kasih makan orang yang butuh makan. Kalau yang ada kenyang jangan lagi. Nah, kemudian habis itu terakhir salatlah di waktu malam di saat orang sedang tidur. Apa balasannya? Kalian masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat. Jadi salam itu adalah apa namanya? Lambang cinta kaum muslimin. Jangan dikurangi porsinya, harus diperbanyak. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, andainya kita melewati segelompok orang yang kita khawatir di dalamnya ada orang non muslim atau muslim, maka beliau bilang, andainya kita tinggal di negeri yang banyak orang Islamnya, lalu kita tidak yakin dia orang Islam tapi tidak yakin pula non muslim, maka kembali ke asalnya, itu tetap mengucapkan salam. Akan tidaklah muslimnya tangguh keluar masjid kan, assalamualaikum tengok, tidak berjanggu irinya, tidak jawab salam. Ya akhi, orang belum tahu apa-apa agama ini, tiba-tiba itu sudah tidak menjawab salamnya, padahal kita ingin orang itu ikut mengikuti dakwah. Itu adalah kesalahan yang pernah terjadi, mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah yang harus kita lakukan ketika menyambut datangnya bulan ini, sehingga tidak sia-sia kita ketika dia datang, sehingga semuanya dapat kita petik, semuanya dapat kita ambil, dan pahalanya dituliskan atau diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gara-gara tadi karena tidak murni hati kita kepada Allah terjadi riya, syirik kecil di dalamnya, atau syirik beneran, maka tak diterima amal kita. Atau karena kita tidak berbaikan dengan hamba-hamba Allah, Allah enggak suka kita bermusuhan, makanya amal kitanya terancam juga tidak diterima. Oleh sebab itu bersih-bersihlah sebelum datangnya tamu tersebut. Seperti kita bersih-bersih rumah sebelum datangnya tamu, kita bersih-bersihkan hati sebelum datangnya tamu Ramadan ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Semoga Allah sehatkan kita jasmani, rohani ketika datangnya bulan ini,
Semoga siapapun yang masuk ke dalamnya tak satu pun yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.